Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji UKIM PPG Batch 3. Perkenalkan, nama saya Yayu Rofitasari, mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NIM 251116218 akan melaksanakan praktik uji kinerja dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah di SD Negeri 1 Adipuro, Kecamatan Trimujo, Kabupaten Lampung Tengah. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Membacakan doa yang akan dipimpin oleh kami. Silakan kami. Duduk siap. Maju lipat. Berdoa mulai. Selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini adalah mengenai iman kepada kitab Allah. Kenapa kita harus belajar tentang kitab-kitab Allah? Biar tahu apa itu sumbernya dari Allah, petunjuknya dari Allah, ya kan? Al-Quran adalah petunjuk, adalah wahyu yang datanya dari mana? Dari Allah. Oke, selanjutnya adalah mengapa kita harus belajar? Biar kita lebih bisa lagi pintar, paham tentang kitab-kitab Allah. Selanjutnya, untuk motivasi kita hari ini adalah membaca Al-Quran, menghafalkan, mengamalkan, menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Dan itu harus kita amalkan. Kenapa? Biar tahu perbedaan baik, benar, salah, inti dari kita hidup itu apa. Jadi kita harus termotivasi untuk membaca Al-Quran, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sedikit pertanyaan, apa itu arti dari iman? Percaya atau yakin? Iya, percaya atau yakin. Kalau iman kepada kitab Allah berarti apa? Percaya dan yakin kepada kitab Allah yang diwahyukan kepada siapa kalau kita baca Al-Quran? Nabi Muhammad. Terus kitab itu ada berapa yang kita imani? Ada satu, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Ada 4 kitab yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya. Nabi Muhammad diwahyukan oleh Allah dengan kitab apa? Al-Quran. Oke, sebelumnya
yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah, nih pengertiannya. Iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu yang menurunkan kitabnya kepada siapa? Nabi. Kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Selanjutnya nih, nama kitab dan yang menerimanya. Siapa yang pertama itu? Kitab Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa. Mana dia? Persia atau Mesir. Nih, dia mengajarkan tentang akidah atau tauhid, hukum-hukum syariat. Yang kedua kita apa? Diwahyukan kepada Nabi Isa, yaitu di mana? Di Yerusalem. Itu isi pokoknya adalah tentang apa coba? Sebagai hukum yang tidak sesuai dengan zamannya, zaman dahulu. Kalau kita itu zaman azali, zaman terdahulu. Yang selanjutnya kita diwahyukan kepada Nabi Daud di mana? Di Yerusalem atau Israel. Pokok ajarannya itu berisi tentang tapi tidak membuat nggak ada syariat yang hukumnya, ya kan? Setelah mempelajari materi, mendengarkan, kemudian ada yang mau bertanya dari materi tersebut? Dengerin. Bagaimana kalau tidak suka membaca Al-Quran, Bu? Bagaimana kalau tidak suka membaca? Dia males gitu ya? Terus nggak pernah diamalkan, Bu? Kenapa? Kok males? Kok nggak mau? Apa akibatnya orang yang tidak mau mengamalkan atau menjalankan perintahnya Allah? Dosa. Dapat dosa, masuk neraka. Cukup? Oke, berarti Bu Guru langsung ke pembagian kelompok ya. Bu Guru ada 4 kelompok di sini. Bu Guru bagi tugas tentang materi beriman kepada kitab Allah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ini ada pasang pantar itu sesuai dengan kitab. Samanya benar. Oke, silakan kalian presentasikan dari diskusi kalian hasil-hasilnya. Bu Guru minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kitab-kitab Allah. Kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, kitab Zabur Nabi Daud, kitab Al-Quran Nabi Muhammad. Yang dari kami saya Tanya. ada yang mau bertanya? Aida mau bertanya. Silakan. Apakah ada selain 4 kitab tersebut yang kita imani? Apakah ada 4 kitab yang turun dari Allah tadi yang kita imani percaya? Coba silakan dijawab kelompok 1. Tidak ada, cuma 4 kitab yang diwahyukan dari Allah. Tidak ada. Jadi menurut nomor 1 cuma 4 kitabnya itu yang wajib kita imani. Selain itu tidak ada. Enggak? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
diturunkan di Bukit Tursina, diwahyukan oleh Nabi Musa dan isinya adalah hukum-hukum syariat. Kitab Zabur diturunkan di Yerusalem, diwahyukan oleh Nabi Daud, zikir, nasihat, dan hikmat isinya. Kitab Taman. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Apa persamaan keempat kitab tersebut? Apa persamaan dari keempat? Tadi kamu perbedaan, ini apa persamaannya? Coba jangan jawab. Sama-sama untuk menyembah Tuhan dan untuk berbuat kebaikan. Sama-sama menyembah Tuhan dan untuk berbuat kayak gimana? Oke. Sekian dari kami, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Menurut Bu Guru, dari presentasi kalian luar biasa. Kasih apa buat kita semua? Kesimpulannya adalah dari keempat kitab itu adalah wahyu dari Allah dan wajib kita imani, kita percayai. Walaupun tuh yang satunya Injil, yang satunya Zabur, yang satunya Taurat, tapi berasal dari wahyunya Allah. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Asmaul Husna, ya kan? Pelajaran selanjutnya kita akan membahas yaitu apa? Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik ada 99. Oke? Dari pembahasan, dari diskusi kita hari ini, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian rasakan? Bahagia